Nabi begini, begini Bil. Seandainya umatku tahu tentang apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka yakin mereka akan berangan-angan untuk menjadikan semua bulan yang ada dalam satu tahun ini Ramadan. Kok bisa begitu? Karena di bulan Ramadan ini semua kebaikan terkumpul. Nggak cuma terkumpul, jika dilakukan kebaikan tersebut, itu nggak hanya memperoleh kebaikan 10, bahkan bisa berlipat-lipat. Kita berdoa di bulan ini, itu pasti diijabahnya. Kita melakukan kebaikan di bulan ini, pasti insya Allah diterimanya. Saking, apa itu saking ya? Saking itu Indonesia apa Sunda ya? Saking. Indonesia ya? Indonesia. Paham kan ya saking ya? Ya, ya. Bisa. Ya, saking luar biasanya bulan Ramadan ini. Bahkan pernah ada sebuah cerita seseorang yang di 11 bulan yang lalu dia tidak atau jarang melaksanakan sholat. Ya, ada suara detupan jantung siapa ini? Udah berhenti tuh. Ada seseorang dulu yang dalam 11 bulannya itu dia selalu jarang lah melaksanakan sholat. Tapi ketika datang awal Ramadan, wah dia mulai siap-siap. Pakaian dia cuciin, dia gunakan dengan pakaian yang bagus, dia wangi-wangiin, dia persiapkan dirinya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ketika ditanya, "Oh, emang kunaon? Kenapa itu kamu melaksanakan Ramadan seakan-akan seperti akan menghadapi yang istimewa?" Oh, jelas, karena aku tahu bulan Ramadan adalah bulan yang ketika kita beramal itu akan dibalas dengan berlipat ganda. Sehingga cerita seseorang tersebut wafat, meninggal. Ketika meninggal dimimpikan oleh seorang teman yang lain, dan di dalam mimpinya teman itu bertanya, "Ya fulan, hai temanku yang sudah wafat itu, apa yang Allah perbuat kepadamu?" Kata dia dalam mimpinya itu menjawab, "Aku telah diampuni dosa-dosaku. 11 bulan aku tidak melaksanakan sholat, namun dalam bulan Ramadan aku qadha semua setiap sholat yang telah aku tinggalkan, karena aku yakin bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, sehingga aku pun menghormati akan bulan ini. Allah mengampuni dosa-dosaku karena dihormati Ramadan. Sebab aku itu menghormati bulan suci Ramadan." Itu adalah tentang kata pengantar lah, kata pengantar dari materi-materi sebelumnya yang mengisahkan tentang bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai mukjizat teristimewa. Sebelum kita bahas, kita kaji secara bersama tentang tema yang saya ambil ini. Kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga apa-apa yang akan kita bahas senantiasa Allah berikan pemahaman, kemanfaatan untuk kita semuanya. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran sebagai mukjizat teristimewa. Bahasan Ramadan. Nah, itu Al-Quran doa. Itu kira-kira surat apanya yang ada di gambarnya? Ini zaman dulu begini nih, baca Qurannya pakai lilin. Ada yang pernah ngalamin baca Quran mati lampu pakai lilin? Ada? Lupa. Ada yang pernah ngalamin nggak baca Quran mati lampu terus pakai lilin? Ada ngalamin? Ya, kalau ngalamin berarti mungkin Anda salah satu orang yang kelahiran tahun 90-an. Ya, oke, lanjut ya. Biasa aja. Pengertian mukjizat. Wah, itu bawahnya kepotong kayaknya. Mas Bro.
Bawah, kalau bawah kali ya. Harus keluar dulu nggak? Kita biarin. Biarin. Nah. Oh ya, kegedean kali ya. Maaf ya. Ini ya, lihat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian mukjizat sebelum saya cantumkan di sini. Mukjizat itu apa? Mukjizat. Oke. Apa? Bil, Papuan, apaan? 8C Puan, Tia 7B dan teman-teman lain. Apa itu mukjizat? Keistimewaan yang diberikan Allah pada Nabi atau ya. Rasul. Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi. Nabi punya apa ya? Punya apa Nabi? Punya kitab. Oke, kitab. Oke. Di sini kita akan baca, karena tinggal dibaca aja, enak, insya Allah. Mukjizat menurut bahasa ialah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Karena kalau kita kaji dalam bahasa Arabnya itu berasal dari ajaza yu'jizu. Sini ada yang pernah mondok ya, ada yang pernah nyantren ya. Ajaza yu'jizu ijazan wa mujaz bahwa mu'jazun. Maka mukjizat secara bahasa adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Istilah dulu kita baca. Secara istilahnya adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul. Mukjizat itu tadi kata bahasanya adalah melemahkan atau mengalahkan. Kok bisa begitu? Karena setiap mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu untuk mengalahkan semua keyakinan-keyakinan yang ada yang dipercayai oleh orang-orang setempat pada waktu itu. Contoh, dulu nabi kita aja di sini nih ada macam-macamnya ya. Kita apa? Ya kita cantumkan aja. Apa aja mukjizat Nabi Muhammad SAW itu? Nah, diantaranya adalah satu, dulu kedua mata Sayyidina Ali itu terasa sakit ketika perang Khaybar. Karena mungkin terkena berbagai gesekan anak panah ataupun yang lainnya. Lalu mungkin terbeset. Nanti pun yang kedua sama. Lalu ditiup dan diludahi oleh Nabi. Ya, berkat tiup dan ludahnya Nabi, maka seketika kedua mata Sayyidina Ali itu sembuh seperti sedia kala. Nah, makanya enggak heran juga kalau kita seketika sakit, ya enggak ada salahnya kita meminta doa kepada guru kita, orang tua kita. Barangkali ditiup atau diludahi, insya Allah mungkin sembuh. Kecuali kalau tiup dan ludahinya itu orang sembarangan, itu bukan malah sembuh, malah parah. Ya, kalau orangnya sembarangan. Tapi kalau orangnya luar biasa, insya Allah itu tiupan dan ludahnya akan sangat mujarab. Tahu mujarab ya? Ya, ya. Apa itu mujarab ya? Apa? Mujarab itu Afdol, masa Afdol? Apa? Ya, manjur. Ya, manjur. Ya, istilah dukun. Ya. Gitu. Nah, yang kedua itu ada sama juga dengan mata Qatadah, nama seorang sahabat terkena atau terbeset panah pada perang Uhud. Kalau tadi perang Khaybar sampai bergeser ke arah pipi, mata tuh bergeser ke arah pipi sini. Karena mungkin tadi terkena apa itu? Terkena apa? Anak panah. Karena mungkin ya nggak enak dipandang dan juga ngeri kan kita lihatnya.
tak pindah ke sini ke pipi. Tapi dengan kuasa Allah diberikanlah mukjizat kepada Nabi kita sehingga kembali dipindahkan oleh Nabi ke tempat semula. Yang asalnya mungkin matanya biasa, karena dipindahkan itu menjadi lebih indah dari sebelumnya. Nah, itu diantara mukjizat Nabi kita. Lalu apalagi pohon yang bersaksi atas kenabian dan kerasulan baginda Nabi. Ceritanya gimana ya? Ada yang ingat nggak? Pohon yang rantingnya berujung. Coba, ada yang ingat nggak? Dia Nabi Muhammad berdiri di pohon di atas padang pasir. Lalu pohonnya daun-daunannya merembet ke Ya. Nah, pohon yang bersaksi atas kenabian dan kerasulan Nabi dulu ceritanya begini, singkatnya dah. Singkatnya itu ada seorang Arab Badui. Jadi kalau nama dalam misal kita misalnya suka baca buku atau kitab, ada bahasa A'rabiyun. A'rabiyun itu artinya orang Arab Badui, pelosok. Kalau ada orang Arab Badui, itu bahasa Arabnya Arabiyun, dulu ceritanya beliau akan bepergian juga ke suatu tempat. Ditakdirkan bertemu dengan Nabi. Ditanya, "Hei, Mang, badai ka mana? Mamang teh." Kata si Mamang teh, badai ka ditu. Mau ke sono. Badai naon? Badai ka ditu, mau ke sono aja. Arti kan Sunda ya? Iya, besar. Oh gitu. Itu mau nggak saya tunjukkan akan kebaikan? Kebaikan apa? Kebaikan bahwa jika engkau melakukan kebaikan ini, kau akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu? Kata si Mamang orang Baduy itu ya. Kan dia orang Baduy, mungkin orangnya ya ngomongnya agak-agak Sunda kali ya, atau Jawa gitu. Enggak kali ya, ngomongnya mungkin agak-agak beda lah. Ada apa itu kebaikannya? Ya, kata kanjeng Nabi, antas hada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kebaikan itu adalah kau agar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Emang saha? Itu orang Baduy itu belum tahu bahwa yang menyampaikan kebaikan itu adalah kanjeng Nabi kita. Memang saha? Memang tak apal kak kami? Kata dia itu, kata kanjeng Nabi itu emang nggak tahu sama saya. Ya nggak tahu lah, makanya nanya juga. Oh, saya adalah Muhammad utusan Allah. Kalau engkau bersaksi akan kenabianku, maka kau akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Kata orang Baduy itu ya, mungkin heula Mang, nanti dulu atau saya nggak mau percaya kalau begitu Mas, sebelum yang lain percaya. Sedangkan seketika itu nggak ada siapa-siapa, melainkan ada pohon-pohon doang. Sehingga kata Nabi, di sini ada pohon yang hanya ada di antara kita. Kalau Mamang pengen tahu akan saya diutus sebagai Nabi dan Rasul, maka dengarkanlah persaksian pohon ini. Seketika pohon itu diminta saksi dan langsung pohon berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, bahwa pohon bersaksi atas kenabian dan kerasulan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tadi orang Baduy meminta saksi di antara saksi-saksi yang ada di sekelilingnya. Tuh begitu ya ceritanya. Yang keempat, melenturnya batang kurma sampai menangis dan terdengar oleh orang yang berada di masjid kepada Nabi, maksudnya nangisnya kepada Nabi. Batang kurma, ada yang tahu ceritanya enggak? Enggak tahu kan. Ya Alisa, kenapa Alisa coret-coret di sini? Alisa, kenapa? Oh iya, enggak udah ya. Melenturnya batang kurma sampai menangis. Dulu itu Nabi, singkat cerita aja ya, karena masih banyak nih pembahasan kita itu. Ya enggak sih, enggak banyak, sedikit lah insya Allah. Dulu itu batang kurma sering dipakai untuk mimbar. Batang kurma tuh, yang kalau kita lihat kan mimbar-mimbar itu kan dari kayu jati sekarang mah. Ya, dulu mungkin ya Allah alam sih ada banyak kayu jati, kan banyak kan di Indonesia kayu jati mah. Dulu itu batang kurma.
yang sering dijadikan sebagai mimbar. Maka seketika Nabi itu naik ke atas mimbar karena mungkin berdakwah, melaksanakan dakwah ataupun khutbah Jum'ah. Ketika Nabi turun dari mimbar tersebut, itu batang kurma nangis. Bahkan nangisnya itu enggak cuma nangis yang apa ya, yang pura-pura lah, yang biasa tuh nangisnya yang ada di sinetron Ikatan Cinta tuh, nangisnya itu pura-pura doang. Nah ini mah benar tuh, melentur ya batang kurma sampai menangis. Bahkan tangisannya itu batang kurma terdengar oleh para sahabat yang berada di masjid tersebut. Kenapa? Saking itu mimbar yang terbuat dari batang kurma enggak mau ditinggal oleh Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi memeluk atau memegang, menyentuh batang kurma tersebut dengan tangan mulianya seketika batang kurmanya itu sudah mulai meredak karena dipegang oleh tangan mulia Nabi. Pastinya kita pun kalau ditinggal oleh orang-orang soleh pilihan Allah, kita akan terkoyahkan hati kita, merasa seakan-akan nggak mau ditinggal. Apalagi dengan si dia, ya, yang perlu dia itu yang maksudnya kanjeng Nabi itu, yang perlu kita punya cinta yang banyak dengan melalui bacaan sholawat, sehingga insya Allah kita termasuk orang juga nanti akan diberi syafaat itu semua di hari-hari kelak. Lalu selanjutnya memperbanyak makanan gandum melalui doa Nabi. Ya ini udah masyhur ya, udah biasa Nabi memperbanyak makanan dari doanya. Lalu juga sampai itu di situ keterangannya itu dalam kitab sampai 70 orang. Lalu memperbanyak air melalui doa Nabi ketika orang-orang kehausan pada perang Hudaybiyah. Ketika perang Hudaybiyah itu sekelompok orang yang ikut bersama Nabi semuanya kehilangan air. Bukan kehilangan, kehabisan. Yang ada air itu cuma di tekonya kanjeng Nabi. Nah, yang ada itu cuma di teko kanjeng Nabi, sehingga orang-orang yang bertanya, ya Rasulullah, kami ini haus, ingin minum, sedangkan kami nggak punya air. Yang ada itu cuma di teko antum doang. Oh begitu? Iya. Maka seketika Nabi berdoa dan dalam berdoanya memasukkan telapak tangannya kanjeng Nabi ke dalam teko tersebut sehingga itu wadah bisa mencukupi dari kehausan orang-orang sekitar. Nggak cuma haus, bahkan bisa dipakai untuk berwudu dalam proses perjalanan. Nah, lalu selanjutnya dari mukjizat Nabi itu ada membelah bulan atas permintaan pemuka kafir Quraisy. Di sini ada pas 12 ya. Ada Bang Ferdo nggak? Bang Ferdo atau Bang Aldi, bang-bang lainnya, atau Teteh siapa itu ya? Bang Nahda, ada. Pedro lagi ini Mister, lagi UTBK. Oh, UTBK. Ya, oke, semua kelas 12. Ini Walid bin Mughirah. Antum nama kelasnya apa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ternyata putra dari seorang Walid yang bapaknya itu adalah pemuka kafir Quraisy. Ini belum tentu bapaknya itu adalah seorang kafir atau pemuka, bahkan pemuka kafir, anaknya itu kafir juga enggak. Kita tahu Khalid bin Walid adalah seorang sahabat yang amat luar biasa dalam menjunjung tinggi agama bersama dengan Nabi, bahkan beberapa perang beliau ikut bahkan memenangkannya. Bapaknya adalah seorang pemuka kafir Quraisy yang dulu pernah meminta nantang pada kanjeng Nabi, "Mat, kalau ente bener Rasul, kalau ente bener Nabi, coba buktiin kepada kita, tunjukkan mukjizat antum itu apa." Maka di sini kanjeng Nabi mohon kepada Allah, "Apa yang kamu minta? Kalau ente bener Nabi, coba belah bulan."
bulan dibelah. Lah, iya pesona orang nggak ada goloknya kita nih, belahnya gimana ya? Maka kanjeng Nabi mohon doa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kekuasaanmu kepadaku untuk mereka orang-orang kafir itu meyakini akan aku adalah sebagai utusan kepada mereka. Seketika Nabi diberi izin, diberi mukjizat untuk membelah bulan tanpa menggunakan benda apapun, tanpa pisau, tanpa pedang ataupun yang lainnya, cukup dengan tangan ataupun jarinya. Seketika bulan terbelah menjadi dua, satu di bawah gunung, kedua di atasnya. Kafir Quraisy itu seketika kaget, wih Muhammad beneran ya, bisaan dia membelah bulan, padahal itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah orang kafir kalau udah dikasih unjuk pun ya kadang nggak nerima. Itu mah kadang-kali mungkin sihirnya Muhammad aja, nggak mungkin Muhammad tuh bisa kayak gitu. Nah kadang orang itu ngeyel, udah dikasih tahu tapi nggak mau nerima. Ya makanya suka nyampe sifat-sifat jelek itu sampai ya kita juga udah dikasih tahu yang ngeyel, dikasih hati minta jantung, bukan tak emplah. Oh enggak ya. Itu ya diantaranya adalah sifatnya orang kafir munafik itu adalah kalau sudah dibuktikan mereka menyatakan itu adalah sihir. Lalu Isra Mi'rajnya Nabi kita sudah tahu tentang kemarin kisah Isra Mi'raj, dan terakhir yang paling istimewa adalah Al-Qur'anul Karim. Oke, lanjut. Mengapa Al-Quran menjadi mukjizat teristimewa? Nah, itu temanya. Karena artinya nggak ada dari zaman ke zaman. Ya, betul. Karena diantaranya tadi Quran itu suatu kalamullah yang menjadi pedoman dari dulu sampai dengan akhir zaman. Di sini adalah Al-Quran itu kalamullah yang luar biasa yang tidak dapat disaingi oleh apapun. Termaktub dalam surah Al-Isra ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jin. Yang perlu saya baca. Silakan ada yang baca. Yang membaca. Ayo, ayo. Ya, bahasa Arab ya baca. Nah, Bil. Oh iya, suka hati ambil ini. Enggak apa-apa. Ada Hisam. Mana Hisam? Nagifa. Nagifa baca ayatnya. Oh, ada Fajri. Baca Jri. Nah, Fajri ini Hafiz itu. Hafiz lagu Peter Pan. Ini Abang Fajri. Fajri. Ada Efri juga di sini. Dan ada Bu Haji ini. Bu Haji Kepsek SMA kita. Jadi tanya dia mau udah Hafizoh. Insyaallah. Iya. Ada Laili. Coba Laili baca. Lel. Nanti ada Andini kelas 9A. 7B itu ada Ulia. Oh iya. Selain kos di mute. Yang selain kos kayaknya di mute. Apa? Yang bukan kos di mute semua. Iya. Settingannya. Oh gitu ya. Oh begitu. Ya udah. Ayo siap, ada yang membaca? Oke, cukup ya. Biar nggak hambur waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yajtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Artinya gampang. Sesungguhnya jika jin dan manusia balik. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk ini halangin ini nih. Ini enggak kebaca sama saya.
Untuk membuat yang serupa Al-Quran ini saya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi yang lain. Intinya kalau semua manusia, semua jin yang ada di alam semesta ini untuk dapat menandingi Al-Quran, maka tidak ada yang bisa satu orang pun. Padahal dulu itu kalau kita flashback ya, kalau kita melihat flashback apa? Flashback kan wajar. Oh, flash ya. Flash. Ya, maaf ya, saya orang kota ini nggak tahu bahasa gitu apa. Kalau kita flashback ke belakang nih, dulu Quran itu diturunkan sebab di tengah-tengah orang kafir itu adalah orang-orang yang pinter dari segi bahasa Arabnya. Kalau kita mungkin tahu ya ahli balaghahnya, ahli kalamnya, ahli nahwunya, seketika itu. Tapi mereka tak ada yang sanggup. Bahkan dalam satu ayat itu gimana? Fa'atu bi suratin min misli gitu kan. Kalau memang antum bisa menandingi Quran, datangilah atau buatlah satu surat yang paling pendek aja. Yang paling pendek berapa ayat? Dan berapa ayat dan yang paling pendek itu? Satu ayat aja. Enggak, dalam satu surat itu. Yang paling pendek itu kayaknya kan wal asar ya, wal asar inna insana lafi husar inna lazina amanu wa amilu sholihati wa berapa ayat itu dan Masya Allah hafiz. Berapa ayat? 3. Wal asri emang 3 ya? Wal asri inna insana lafi husar. Sudah 3 aja dah dan. Yang paling pendek itu apa sebelum wal asri itu apa dan? Apa? Al-Alaq. Satu surat yang paling pendek apa? Jadi Al-Kausar, Mister. Al-Kausar tuh dijawab sama Kaisa. Iya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Masyaallah. Hafiz semua di sini tuh ya Allah, luar biasa. Cordova itu memiliki siswa-siswi yang hafiz semuanya. Ya, sekalipun surat Al-Kausar enggak apa-apa. Nah, ternyata dalam mendatangkan satu surat yang paling pendek pun yang meliputi 3 surat, 3 ayat, mereka nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa. Padahal mereka adalah ahli balaghah, ahli yang paham tentang bahasa Arab. Nah, itulah adanya Al-Quran sebagai mukjizat. Ya. Lalu di mana keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat itu? Di antaranya nih, banyak nih. Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah dan langsung dipelihara olehnya. Kita tahu ya sedikit bahwa Quran diturunkan berapa lama? Berapa lama? Quran diturunkan ke alam 22 tahun 2 bulan 22 hari. 22 hari. Oke. Itu adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah sama dunia ke bumi. Turunnya Al-Quran ke bumi itu tadi hitungannya 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Iya. Sedangkan dari Allahnya itu nggak langsung ke bumi, ya nggak langsung ke kanjeng Nabi, tapi diturunkannya itu Izzah atau sama dunia, yaitu langitnya dunia. Terkumpul di langit dunia, maka Jibril mulai menyampaikan ayat per ayat sesuai dengan keadaan kanjeng Nabi. Tujuannya diturunkan per ayat agar Nabi itu selalu terhibur. Gimana sih kondisi kita kalau lagi galau itu kan dapat surat kan itu sama dia nggak dianggap sama ya? ini bahwa wah Nabi itu ini apa namanya wah gimana terlalu luar biasa gitu, nanti malah biasa. ditantang Iya. sekaligus.
Yang kalau kita lagi bete kan datang tiba-tiba ada WA kan kita senang gitu dan ya. Iya, nggak tahu itu WA-nya dari siapa lah. Nanti ada WA aja yang masuk kan, yang penting bukan WA grup gitu kan. WA grup apa penuh ya? Iya. Nah, maka seketika Kanjeng Nabi pun tujuan Allah menurunkan Al-Quran munajjiman secara terpisah itu adalah untuk menghibur hati Nabi ketika Nabi itu dalam kondisi yang sedih atau buruk atau yang tidak berbahagia, maka diturunkanlah wahyu-wahyu. Lalu kalam Allah bebas dari campur tangan manusia, jelas bersifat pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab semuanya ada berapa? 4. 1. Kita pada 1. Iya, 1 ya. 1 apa? Nggak, saya nanya 1 apa? 1 apa? Saya urutannya. Ayo. 1 apa? Taurat, Mister, Taurat. Taurat kepada Nabi Musa. Musa. 2. Zabur Nabi Daud. 3. Nabi Isa, Injil. Injil. 4. Al-Quran. Nah, ini udah nih kelas 10 kemarin nih. Semua sohibah lembaran itu ada berapa? Yang diturunkan kepada para nabi. Sohibah lembaran-lembarannya. Bil. Udah kemarin ente. Allah. Raihan. Kelas 10 itu ada Anissa dan yang lain-lain. Berapa lembaran yang Allah turunkan kepada para nabi? Sabarah Hamang. Berapa? Lembaran. Ya, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul selain 4 kitab yang pokok. Ada berapa? Ada 100. 2, Mister. 100. Jadi 100. Banyak ya? Ada 150 kepada Nabi Sis. Nabi Sis itu adalah nabi dari putra Adam dan Siti Hawa. Lalu 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat, dan 10 kepada Nabi Ibrahim. Ada tuh di surat Al-A'la. Apa itu? Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, lembaran-lembaran Ibrahim dan juga Musa. Di antaranya mereka memegang 10-10. Lalu diturunkan dalam bahasa Arab. Makanya kita harus bisa bahasa Arab supaya bisa mempermudah mengkaji Al-Quran. Berlaku untuk seluruh umat manusia. Berlaku untuk semua. Mau perempuan, mau laki, mau suku Dayak, suku Sunda, suku Jawa, suku apa lagi? Betawi, suku Baduy dan semuanya, baik mukmin atau kafirnya, semua berlaku. Sesuai dengan ilmu sains modern, pasti nih nanti kita temukan berbagai penemuan-penemuan yang sesuai dengan Al-Quran yang sudah ditemukan jauh-jauh sebelum penemuan ini ditemukan. Lalu bahasa sastra yang tinggi, wah ini kalau kita mengkaji Al-Quran segi bahasanya itu luar biasa. Sayangnya mungkin saya belum bisa menyampaikan hal ini karena waktunya perlu panjang dan nggak cukup itu untuk waktu saat ini. Lalu ada menjadi obat baik penyakit fisik maupun non fisik. Kita sering kita doakan kepada Ustadz. Dari betul itu ada yang apa tuh? Obat baik penyakit fisik non fisik. Nah biasanya orang kalau sakit udah dokter nggak bisa, biasanya Quran menjadi syifa, kita penyembuh. Syifa nama lain dari Al-Quran. Nah syifa. Orang mana syifa Jedan? Orang mana? Ini namanya doang. Oh, no. bukan asli orang ini. Onongan bukan. Oh iya, kirain punya kenalan namanya Sipa. Enggak. Ya. Menjadi obat fisik ataupun non fisik. Itu
itu bisa menyembuhkan penyakit. Al-Quran mempunyai apa itu? Mempunyai yang kuat. Apa? Pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin pasti. Kalau kita benar-benar meyakini akan kebenaran Al-Quran, kita itu wajilat qulubuhum. Idza tuliyat ayatuhu wajilat qulubuhum. Ketika ayat Al-Quran dibacakan, hati kita akan bergetar. Kita akan merasa khawatir kalau dibacakan ayat tentang ajab, akan merasa senang kalau ayat dibacakan tentang nikmat. Itu kalau kita sudah menelaah, mentadabburi Al-Quran dari segi maknanya. Tapi kita nggak bakal tahu itu semua tanpa belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab. Dan ya, jadi semuanya insya Allah ini ahli bahasa Arab semua. Lalu menceritakan masa lalu, apa itu? Dan dapat dengan sangat, ini tertutup di sini misalnya. Menceritakan masa lalu dan akan datang dengan sangat tepat. Dulu ingat begini, singkat cerita aja. Dulu itu Al-Quran ada surat Ar-Rum tadi yang saya baca. Iya, Rum. Rum ya. Rum itu Romawi. Romawi itu agamanya apa? Nasrani. Kan dulunya masih apa namanya nyembah-nyembah yang kayak dewa Masih, apa ya? namanya kalau Romawi tuh Ya, apa? Yunani Romawi, Hercules, Ya. terus siapa lagi tuh? Hercules itu yang suka di TV ya, suka mau perang itu. Terus Bukan? Zeus. Oh iya. Ares. Ya, Aristoteles bukan? Oh, itu mah nama ini, nama Oh, apa? ilmuwan. Oh, insyaallah Hafiz Zaidani. Siapapun orang hafal. Orang Romawi itu memang adalah sekelompok orang atau negarawan yang mayoritas Kristen. Tapi namanya Kristen itu tetap meyakini akan adanya Tuhan. Berbeda dengan nanti Persia. Persia itu agamanya Wathaniyah, yaitu penyembah berhala. Atau ya mungkin sebutannya bisa dikatakan juga penyembah api dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bandingkan antara kedua ini, lebih baik mana? Persia atau Romawi? Kayaknya Romawi. Kenapa? Karena Romawinya mereka sekalipun agamanya Kristen masih meyakini akan adanya Tuhan. Tapi mereka orang Persia tidak, karena yang mereka sembah adalah patung ataupun api. Sehingga mereka orang Romawi dikatakan sebagai ahlul kitab, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab, Injil mungkin khususnya, namun pangeran atau Tuhan yang diyakini itu bukan Allah. Tidak ada pangeran-pangeran lain. Yang penting mereka masih disebut ahlul kitab. Dulu itu singkatnya begini. Dalam surat Al-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ada musik. Demasif dong, demasif frekuensinya. Peter Pan musiknya. Ya. Gambar. Asik. Dan, hanya Dan. Musik apa sih, Mister? Ya, nggak tahu. Udah, musiknya berhenti. Romawi itu adalah negara yang lemah. Berbeda dengan Persia yang memiliki perlengkapan senjata yang lengkap. Semuanya ada. Sehingga pantas saja kalau Persia itu selalu memenangi ketika perang dengan Romawi. Karena Romawi itu adalah masih satu saudara dengan Islam, karena masih sama-sama ahlul kitab. Sedangkan Persia itu saudara dengan orang-orang musyrik, karena masing-masing penyembah berhala. Ketika Persia menang, itu orang-orang musyrik pun selalu berbahagia, senang. Sampai mereka mengejek, ya Ahmad tuh tingali, lihat no saudara ente. Mana saudaranya? Romawi selalu kalah sama Persia. Maka seketika itu
Kanjeng Nabi berikut orang-orang muslim lainnya merasa sedih karena atas kekalahan yang dialami oleh Romawi, sekalipun beda agama tapi masih sama-sama meyakini akan adanya Tuhan. Maka ketika itu turun ayat yang tadi yang kita bacakan. Namun di ayat tadi menjelaskan yaitu fi bid'i sinin. Bid'i sinin itu dalam beberapa tahun. Beberapa tahun ini nggak dijelaskan tahun berapa atau berapa tahun. Sehingga Sayyid Abu Bakar itu dulu berani bertaruh. Dulu ya, ngerti? Nggak bisa dipakai sekarang. Dulu Sayyid Abu Bakar itu bertaruh dengan pemuka kafir Quraisy namanya itu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah seorang pemuka Quraisy yang ditantang oleh Abu Bakar. Hei, Ubay, ayolah lawan taruhan. Aina orang membela Romawi didinya Persia. Orang yakin bahwa Romawi bakal menang melawan Persia. Sekalipun Romawi kondisinya itu enggak menguasai dalam kesenjataan, tapi dengan keyakinan atas ayat yang diturunkan, yakin Abu Bakar akan menang taruhan melawan Ubay bin Khalaf. Taruhannya adalah 100 ontak. Setahun, 2 tahun, akhirnya masih belum ada tanda-tanda kemenangan Romawi. Sampai dengan usia 9 tahun, tampaklah Romawi yang beragama Kristen itu memerangi perang dengan Persia. Atas mukjizat Quran yang menggambarkan sesuatu yang gaib, yang jauh akan terjadi namun sudah diprediksi oleh Al-Quran. Itu diantara keistimewaannya. Lalu Quran itu mudah dihafal, dibaca dan diamalkan, dan terakhir membacanya bernilai ibadah. Ada coretan tangan siapa itu? Nah, kita mulai di dalam mukjizat ilmiah atau sains modern. Ini yang saya ambil mukjizatnya dari segi ilmiah aja. Lebih dari segi lafaz, segi makna, dan dari segi yang lainnya. Namun insya Allah kita kaji ya dalam mukjizat ilmiahnya aja. Nah, lihat di gambar. Kita pernah nggak lihat bahwa antara api dan air itu bersatu? Pernah ya? Maksudnya pernah lihat di mana? Kira di YouTube lah utamanya, di berita-berita. Secara akal itu nggak bisa api bertemu dengan air tapi masih hidup airnya. Tapi kuasa Allah tiada bisa menandinginya. Al-Quran ternyata sudah menceritakan hal ini. Di sini kisahnya adalah tentang api di dasar lautan mirip seperti lapak cair yang mengalir dan disertai dengan abu vulkanik. Seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu mencapai 231 derajat Celcius. Al-Quran sudah menceritakan itu yang ada di bawah tuh, dan demi laut yang di dalam tanah ada api. Ternyata sesuatu yang istimewa ini jauh sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Padahal dalam sains mengatakan antara api dan air itu mustahil untuk disatukan. Tapi tetap keilmuan itu akan kalah dengan mukjizat Al-Quran. Karena sudah diceritakan, sudah digambarkan oleh Allah, yaitu wal bahril masjur. Kita juga pernah tahu ada lautan yang terbelah dengan 2 warna. Ya. Itu di mana itu? Yang itu. Bil. Dan di mana Dan? Samudra Atlantik. Ya. Bukan di Banten, bukan. Selat Gibraltar. Waduh, apa? Gibraltar. Apaan tuh Gibraltar? Daerahnya? Daerahnya Jabal Torik. Oh ya. Andalusia, Spanyol. Oh, bukan di Bandung, bukan? Kalau nggak salah. Oh, kayaknya sih salah. Ya, dan lanjut. Mukjizat yang kedua itu adalah khuliqal insana min alaq. Tuh, lihat di gambar.
Para ilmuwan dokter modern telah membedah dari proses mengalirnya air mani laki-laki yang menyerupai hewan yang kecil dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Nanti kalau ini sudah masanya, SMA lulus, kuliah selesai, bertemulah dengan seorang wanita yang kalian puja-pujakan. Jadilah akad nikah. Dalam akad nikah, proses selesai, lalu akan berkelahi antum semua di atas ranjang yang sudah tersedia. Setelah itu kalian nanti dari laki-laki itu akan mengeluarkan air mani. Nah, kita ini terus terang aja, karena kita pun diam. Karena ini sifatnya Al-Quran, nggak boleh kita sembunyikan. Kita ini diciptakan dari apa, Dan? Dari Apa itu? Surat At-Tariq itu. Atau coba kelas 11 Tariq itu apa? At-Tariq di kelas Tariq itu Tariq bin Ziyad ya. Oh iya, coba surat At-Tariqnya apa? Khuliqal insana mimma dafiq. Manusia itu diciptakan dari air mani yang Iya benar. memuncrat. Artinya dari laki-laki masuk ke dalam rahim perempuan, ternyata air mani yang keluar dari laki-laki itu serupa dengan hewan kecil yang tadi hanya bisa dilihat oleh mikroskop, nanti bercampur dengan sel telur perempuan. Hewan tersebut memiliki kepala, ada kepalanya dan ada lututnya, ada buntutnya, yaitu 3 berarti jenis anggota badan yang ada, layaknya seperti yang digambar. Dalam bahasa Arab namanya al-alaq. Benar? Ternyata al-alaq itu kita ingat itu adalah surat pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi kita. Iqra bis Ladzi khalaqal insana min cakep. Bahwa Allah telah menciptakan manusia itu min alaq, yaitu dari ini maksudnya dari hewan yang serupa atau yang memiliki kepala, lutut dan buntut. Maksudnya adalah tadi kumpulan air mani yang masuk ke dalam rahimnya perempuan. Sehingga hal ini ternyata sudah amat jauh dibahas oleh Al-Quran dalam penciptaan manusia. Kita menemukannya, ini mungkin dari sains kedokteran baru-baru, enggak cuma baru, ya mungkin baru beberapa abad ke belakang ini, yang diserupakan air mani itu dengan jenis hewan yang seperti ini tuh. Ada kepalanya, mungkin lututnya yang mana ya? Mana Nabil, Anda nggak kelihatan lututnya nggak? Buntutnya ada tuh ya, lutut yang mana Dan? Kan dia kalau sering main bola kan kelihatan tuh agak ya nekok lah gitu kan. Ini yang mana nih lututnya? Ya mungkin tengah-tengah kali ya. Akan perlu pakai mikroskop. Tuh, sini para ilmuwan menegaskan bahwa manusia diciptakan dari satu sperma, sperma yang keluar dari kelamin laki-laki, jumlahnya jutaan. Masuk tuh banyak tuh Dan. Ini Jedan itu memiliki anak buah yang banyak sekali jutaan, nanti akan masuk ke dalam rahim perempuan. Namun yang masuk itu yang berhasil, yang gol, berhasil sehingga jadi pembuahan, muncullah Zaidan, itu cuma 1. Kalau kembar 2, kalau kembar lagi ya 3. Ada nggak yang 4? Ada, ya itu mah terserah ada, gimana kuasa Allah aja. Dengan jenis kelamin apapun, laki-laki atau perempuan, keduanya berasal dari 1 dari sekian juta sperma. Sperma yang masuk itu jadi buah, nanti anak, jadilah kita. Semuanya yang gagal itu mereka ya coba lagi. Nanti mungkin akan mencoba di season selanjutnya dalam perkelahian antara ibu dan bapak. Ya, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga itu gambarnya apa tuh? Apa tuh gambarnya? Jam berapa? Astronot. Gitu ya. Astronot. Maksudnya apa tuh? Kalau di luar angkasa pakai apa? Pakai apa? Iya betul. Ya. Perlu ada tambahan ini nih, oksigen.
Kekurangan oksigen pada ketinggian tertentu. Allah telah menceritakan di dalam surat Al-An'am ayat 125 yang berbunyi di atas ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan. Artinya ini siapa orang yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah, petunjuk kepadanya. Saya Allah akan melapangkan dadanya agar dia memeluk agama Islam atau mengkaji tentang ajaran Islam. Ini nih jadi poin buat kita juga nih. Kalau kita senang ngaji, kita senang berbuat amal baik, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, maka tandanya kita adalah orang yang sedang diberi hidayah. Sebaliknya, orang yang dikehendaki Allah akan kesesatannya. Saya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Sesak lagi sempit ini itu seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payah. Dulu ketika ayat ini turun, orang-orang Arab itu mikir, memang mungkin manusia itu naik ke langit. Memang ada tangganya, ada nggak? Eskalator gitu ya? Atau naik lift? Kan nggak mungkin. Dulu itu orang-orang kafir itu kayaknya nggak mungkin nih Muhammad nih ngarang nih bikin Quran nih. Ternyata terbuktinya baru-baru abad modern ini. Ditemukannya pesawat, ditemukannya orang yang bepergian ke bulan ataupun ke planet lain, itu menyatakan bahwa semakin tingginya tempat yang dia capai, maka semakin sesak dan juga sempit dadanya. Tuh, diantaranya ya. Yang ketiga, lalu yang keempatnya, mungkin yang terakhir ini dari keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, yaitu tentang adanya, ini apa nih? Sidik jari. Sidik jari. Iya. Antara Sidik jari. Yoi, betul, sidik jari. Iya, sidik jari siapa ini? Weh, tuh lihat. Banyak namanya, kelihatan nggak tuh? Ternyata sidik jari kita itu berbeda-beda, sekalipun bentuk jempolnya sama. Jempol ya, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang ibu, ada yang kutet, ada yang tinggi, ya, ada yang agak bengkok sedikit, ya macam rupa lah. Ternyata dalam sidik jari yang kita miliki itu semuanya berbeda. Makanya kenapa setiap perusahaan, setiap mungkin instansi itu menggunakan tanda kehadiran identitas yang sidik jari. Cordova tuh. Oh, Cordova emang ada? Yang itu yang kantong. Ada yang TU. Oh, ada. Oh, ada ya, itu perlu itu ya. Itu untuk siapa itu? Untuk murid atau untuk guru itu? Guru. Untuk guru, murid nggak ada ya? Di HP aja juga udah ada sidik jari begitu juga di HP. Oh iya. Unlock tuh. Iya, fingerprint ya. Iya. Ternyata dari fingerprint ini itu amat berfaedah. Baru ditemukannya beberapa abad modern ini yang ternyata Al-Quran sudah jauh menceritakan hal ini. Dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4, bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Dan jari dan ini apa dia? Jemari kita, jempol dan ternyata semuanya berbeda. Atas kuasa Allah itu dapat membedakan antara masing-masing jenis. Oke, itu diantara bagian besar keistimewaan Al-Quran. Masalah besar kita. Ada masalahnya ternyata, Bil. Itu tidak bisa baca. Kita nggak bisa baca. Insya Allah di sini mungkin kita belajar tilawati untuk memperlancar bacaan Al-Quran kita. Kedua, bisa baca tapi nggak paham. Waduh, ini perlu dibimbing agar apa yang kita baca itu juga mampu kita pahami. Lalu paham tapi tidak mau mengamalkan. Wah, ini juga kacau ini. Sudah paham tapi tidak mengamalkan, itu juga agak berat tanggungan kita nanti di umur akhir. Ada yang mengamalkan tapi salah kaprah. Makanya perlu dalam
pengetahuan tentang Al-Quran harus ada guru yang membimbing kita agar pemaknaan yang ada di Quran terjemah itu bisa ditafsirkan oleh guru masing-masing. Kita hanya berpegang teguh kepada Quran saja secara tekstual ataupun terjemahnya, khawatir ada kemajuan yang kita alami sehingga dalam pengamalan kita salah. Situ ayatnya ada wa may yadhakkaru illa ulul albab afala yatadabbaru al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha wa laqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Dalam soal Qamar itu ternyata diulangi 4 kali. Wa laqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Kami itu sudah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Apakah tidak ada yang mau mengingatnya? Apakah tidak ada yang mau mempelajarinya? Itu diulang 4 kali. Maka di sini mungkin simpulnya kemauan, mau. Kita perlu kaji Al-Quran dari segi bacaan tajwidnya, makharijul hurufnya, nanti ke pemahamannya. Barulah di sini kita akan bahas kita dan Al-Quran. Tahapannya 1, kita perlu sering membacanya. 2, kita mentadaburinya. 3, kita menghafalnya, berusaha menghafal sekalipun nggak banyak yang kita hafal. Yang 4-nya adalah mengamalkannya. Semoga dengan cara ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang alim dan mengamalkan dengan ilmu Al-Quran. Syukran kasiran ala ihtimamikum. La'allallaha ayaj'alana minal alimin al-amilina bi'idil Quran. Ya, dan baca dah sama Jaidan, baca Dan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya maafin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaidan, materi kita luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah kita telah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Mr. Zain. Baik, bagi para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, dibuka sesi bertanya untuk 2 orang. Ada, bisa. Siapa sahabatnya? Ada yang ingin bertanya, anak-anak sekalian, untuk materi hari ini? Udah bisa semua, insya Allah, paham. Udah bisa ya. Baik, bagi kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman pemenang lomba desain dan poster. Baik, kalau gitu terima kasih Mr. Zain sudah mengisi acara. Sama-sama. Jaidan, makasih ya Jaidan ya. Materi kita saat ini luar biasa. Makasih Jaidan. Baik. Sharing kan ya? Mr. Zain, mohon maaf untuk share screen-nya bisa dinonaktifin. Soalnya saya ingin mengumumkan pemenang lomba desain dan posternya. Ini lupa saya. Oke, baik. Terima kasih, Mr. Ingetin lagi. Oke. Ya, baik. Baik anak-anak sekalian, karena kan kemarin sudah ada lomba ya untuk desain, poster dan slogan. Di sini Miss akan mengumumkan beberapa pemenangnya dari per kelas. Nah, di sini ada aspek penilaiannya ya. Jadi ada di sini sebagai panitia sudah menilai dari segi isinya atau segi teksnya, segi desain, segi gambar dan segi tujuan penyampaian visinya. Nah, dari banyak yang sudah mengirimkan desain dan poster dan rata-rata semuanya sangat bagus. Sampai panitia juga jujur kebingungan memilih pemenangnya siapa. Dan di sini Miss langsung aja untuk pengumuman juara SMP, IP, dan SMA IP. Nah, untuk yang pertama, juara lomba desain poster dan slogan SMA IP dari kelas 12, Khalid bin Walid,
dimenangkan oleh Anissa Fatwa Ajla. Kak Anissa. Selamat Anissa. Ini gambarnya sudah bagus dan teksnya juga sudah, komposisi antara teks sama gambarnya juga sudah pas ya. Jadi Anissa Fatwa, selamat. Lalu untuk selanjutnya, untuk selanjutnya dia dari kelas 11 yaitu Alda Nur Anissa dari kelas 11 Maria El Kipti. Selamat untuk Alda Nur Anissa. Nah, lanjut di kelas 10 Sofia yaitu Naila Fadila Azahra. Ini desainnya ya, yang sudah dibuat oleh Naila Fadila Azahra. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke lomba yang SMP. Untuk kelas 9-nya dimenangkan oleh Andini Oktariani. Selamat kepada Andini. Desainnya ini. Nah, lalu kita masuk ke kelas 8. Di kelas 8 dimenangkan oleh Rafizah Awaliyah 8 Hafsah. Selamat kepada Rafizah Awaliyah. Lalu selanjutnya di kelas 7 dimenangkan oleh Salwa 7 Khadijah. Selamat kepada Salwa yang sudah memenangkan posternya. Nah, lalu untuk juara harapannya di sini ada 2 ya, dari SMA dan SMP. Nah, untuk yang SMA selamat kepada Hafiz Rizky Azhar 11 Sorik bin Ziyad. Selamat Hafiz. Ternyata pemandangnya Hafiz bukan si Aka. Ini juara harapannya ya. Lalu yang kedua dari SMP itu dimenangkan oleh Afifah Rosita dari 945. Selamat kepada Afifah. Nah, lalu di sini Miss juga mengapresiasi karya-karya lainnya. Jadi yang belum menang jangan berkecil hati. Di sini juga karya-karyanya sudah sangat bagus. Ya, ini Miss sebutin satu persatu. Yang pertama di sini ada punyanya Nisrina 8 Aisyah. Yang gambarnya masjid. Lalu yang kedua ada dari poster dari Cindy 8 Hafsah yang tulisannya saling tolong menolong di bulan Ramadan. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu Arum Amaliyah dari 8 Aisyah. Nah, ini berbentuk masjid berwarna pink. Lalu selanjutnya yang keempat ada Syafa Amadita 8 Hafsah. Lalu yang kelima ada Rania Vita'a 8 Hafsah. Lalu yang keenam ada Saif dari kelas 12. Nah, ini tulisannya kaligrafi, lebih ke kaligrafi ya. Tapi ini cukup bagus, kita apresiasi dari panitia. Lalu yang ketujuh dari Deska Fikri 10 Wais. Lalu yang 8 ada Tasya Aulia. Yang ke-8 ada Aisyah Aulia dari 8 Hafsah. Nah, lanjut. Yang ke-9 selanjutnya ada punya karya dari Farisya 8 Hafsah. Yang ini. Lalu selanjutnya ada selanjutnya ada punyanya Muhammad Ibnu Abbas 8 Usman yang gambarnya masjid. Dan yang selanjutnya ada Median, karyanya Median dari 8 Usman. Bagus ya gambarnya. Bagus-bagus nih. Lalu yang 12 ada Dewi Fatimah dari kelas 9 Fatimah. Dewi Novita dari kelas 9 Fatimah.
Lalu yang ke-13 ada Nabila 9 Fatimah yang bertuliskan Marhaban ya Ramadan Tarawih yuk. Lalu selanjutnya yang ke-14 ada Nadia Ramadhani kelas 9 Zainab yang tulisannya sedekah yuk dan digambarkan oleh orang yang lagi bersedekah. Sedekah koi. Lalu yang nomor 15 ada karya dari Nagifa 9 Zainab. Lalu yang ke-16 ada karya dari Nadine 9 Zainab. Oke. Nah, untuk selanjutnya masih banyak nih karya-karyanya. Nah, yang ke-17 ini ada dari Fakih dari 11 torik. Lalu 18 dari Arka 11 torik. Bagus ya gambarnya nih, gambar anime. Lalu selanjutnya Aldo 10 Abdurrahman. Untuk karya selanjutnya 20 Fatia Arwita 11 Maria. Lalu yang 21 ada karya dari Naila Adiba 10 Sofia. Oh, gue tahu harusnya gimana. Lalu ada yang ke-22 karya dari Anggun 10 Sofia. Lalu yang ke-23 ada karya dari Noval Abiu 10 Abdurrahman. Dan yang 24 dari Latifa 11 Maria. Masih ada lagi karya-karya apresiasi yang lain. Nih, yang ke-24 ada karya dari Syaifullah 9 Zubair. Lalu yang 25 ada Rifa Sarwa 8 Aisyah. Lalu yang ke-26 ada karya dari Jelantik Anggun 7 Saudah. Karya 27 ada dari Siti Nazwa 7 Saudah. Yang ke-28 ada Agisna dari 7 Saudah. Jangan dong, gak jadi batasin loh. Lalu ada dari selanjutnya di sini belum tahu namanya yang hijau-hijau ini. Lalu yang ke-31 ada Rosetta dari 8 Aisyah. Dan yang terakhir baik, inilah karya dari hasil dari kalian semua ya, sudah bagus. Ini untuk karya apresiasinya. Teruntuk yang lain jangan berkecil hati jika tidak dipilih pemenangnya. Jadi karya-karya yang sudah kalian bikin, yang bagi yang belum menang boleh kalian pajang di rumah, di kamar kalian ataupun di ruang tamu sebagai reminder kalian nih. Dan juga sebagai kenang-kenangan, oh ini saya buat karya dari Sangat Ramadan di Cordova, di sekolah Cordova, kan jadinya ada kesan bangga ya, seperti itu. Nah, untuk tadi yang menang, silahkan karyanya dibawa ke sekolah, nanti akan dipajang di sekolah sambil diambil hadiah dan sertifikatnya. Oke, untuk bagi yang menang ya. Nanti untuk tanggal dan harinya akan diinfokan kembali untuk bagi pemenang. Itu yang juara maksudnya yang sampai juara harapan apa sampai itunya? Juaranya sampai juara harapan ya, nih Miss ulang lagi. Pesangkanya sampai apresiasi gitu. Sampai sini, sampai yang harapan. Yang apresiasi ini dipajang di rumah masing-masing seperti itu ya. Jadi yang dibawa ke sekolah itu yang tadi sampai juara harapan ini. Oke. Yang dari kelas 12 dari Anissa Fatwa Adila dibawa ke sekolah, lalu Alda Nur Anissa, Naila Fadila Azahra kelas 10 Sofia, lalu Andini Aktaria 9 Zainab, Rafizah Awaliyah 8 Hafsah, Salwa 7 Khadijah. Dan untuk juara harapannya Hafiz Rizky Azhar 11 Torik dan Afifah Rosita 9 Fatimah dibawa ke sekolah ya karyanya sambil diambil hadiah dan sertifikatnya. Sorry.
Baik, karena pengumuman lomba sudah selesai. Ini gimana sih kalau mau share screen? Diin aja, stop. Baik, karena sudah Miss pengumumkan untuk pemenang lomba desain dan poster. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara sanlat terakhir ini. Baik, untuk menutup kegiatan salat Ramadan, marilah kita dengarkan sepatah dua kata dari Miss Yustiar Maharni selaku Kepala SMA ITA Cordova 2 sekaligus menutup acara pesantren kilat Ramadan virtual tahun 2021. Jadi kepada Miss Yus dipersilahkan. Bu, nanti tanggal 28 nanti ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tes ya, takutnya suara Miss tidak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Serba Utama MPD selaku Kepala SMP IT Cordova, yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Guru, yang saya hormati seluruh panitia yang bertugas mensukseskan pesantren Ramadan, dan tentunya yang Miss banggakan seluruh siswa-siswi SMP IT dan SMA IT Cordova yang senantiasa hadir tepat waktu mengikuti seluruh agenda kegiatan pesantren Ramadan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Doa terbaik untuk kalian semua, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dengan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa curahkan keberkahannya dan memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin. Marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah 3 hari Miss Yus bisa membersamai hadir dalam kegiatan pesantren Ramadan. Banyak ilmu yang bisa kita petik, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Miss Yus pribadi banyak belajar dari semua materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri yang luar biasa, dan kafaahnya atau pemahamannya sudah masuk standar atau sudah diakui, sudah memiliki lisensi ya Zaidan ya. Alhamdulillah guru-guru Cordova senantiasa istiqomah mendampingi siswa-siswinya ya dalam usaha untuk menuntut ilmu sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalan untuknya menuju surga. Kalian jadikan ini sebagai usaha kita, salah satu usaha kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua bisa berkumpul di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Bagaimana catatannya sudah penuh? Sudah. Sudah, tapi yang Ramadannya belum 30 hari. Ya, alhamdulillah. Misalnya senang sekali dengan
keaktifan kalian, dengan konsentrasi kalian, kesungguhan kalian dalam menyimak seluruh materi. Karena ketika Misius mengikuti Zoom meeting, Misius tidak hanya fokus kepada materi, tapi Misius juga fokus kepada para peserta pesantren. Misius suka lihat per slide yang hadir ada berapa orang gitu kan. Ya, ini adalah bagian dari usaha kita semua untuk mengisi Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah, insya Allah. Ya. Tapi materi itu jangan hanya dicatat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari guru, tapi niatkan itu sebagai bagian dari ibadah kalian semua dan resapi hikmahnya, jalankan segala aturan yang ada dalam materi, maksudnya ilmu-ilmu yang bisa kalian dapatkan, di situ aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan lomba poster, nah ini bagian dari usaha untuk tetap mengasah nilai keterampilan, ya, tidak hanya menambah pengetahuan kalian, tapi juga mengasah keterampilan kalian, mengasah kinestesis kalian ya supaya tidak fokus melihat layar, tapi juga jarinya tetap digunakan untuk mendesain gambar, kemudian pikirannya digunakan untuk memikirkan pola yang sesuai, ya desain-desain yang kreatif, ya sehingga semua aspek berkembang. Tadi Masya Allah, Mrs. Lia salah berapa tuh ya? Ada mungkin lebih dari 10 orang yang hasilnya ditampilkan. Bukan cuma salah satu ya, berarti salah lebih dari 10. Dan Mrs. yakin banyak yang sudah mengirimkan hasil karyanya kepada wali kelas. Bagi yang belum beruntung menjadi pemenang, jangan berkecil hati, tapi tetap ada penilaian tentunya dari wali kelas, dan yang menjadi pemenang, Mrs. ucapkan selamat. Ketika kalian memiliki bakat dalam bidang desain, kembangkan terus, insya Allah bisa mengikuti lomba-lomba yang disediakan di sekolah maupun di luar sekolah. Nanti berkenan untuk hadir, mengambil hadiah, dan menyerahkan hasil karyanya untuk kami pajang di area sekolah dengan penuh bangga hati ya, walaupun kalian tidak hadir di sekolah, tapi karya-karya kalian bisa memenuhi sudut-sudut sekolah kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, rasanya itu saja yang dapat Misius sampaikan. Terima kasih untuk segala kerja keras dan kesungguhan kalian. Semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya untuk kita semua. Salam dari kami, seluruh guru SMP IT dan SMA IT Cordova untuk orang tua tercinta di rumah. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian kegiatan pesantren Ramadan SMP IT dan SMA IT Cordova yang dilaksanakan tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2021 resmi ditutup. Dibubarkan. Ya, resmi dibubarkan. Marilah kita tutup sama-sama dengan menggaungkan gema takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berbangga sekali menyaksikan kalian dari jauh, menyaksikan senyum kalian, menyaksikan semangat kalian, mendengarkan kelantangan suara kalian dalam bertakbir. Insya Allah itu adalah gambaran dari semangat kalian. Jaga terus semangatnya, istiqomah terus selalu dalam kebaikan. Doa kami insya Allah yang terbaik untuk kalian semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Misius yang telah menutup acara salat hari ini. Baik, sebelum menutup acara, kita dengarkan dulu sepatah dua kata dari Ketua Pelaksana, yaitu Mr. Alpin. Kepada Mr. Alpin dipersilahkan.
Baik, Miss, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sangat semangat sekali, alhamdulillah. Mungkin hanya singkat kata saja dari saya. Mister mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah mengikuti rangkaian sambat selama 3 hari ini dengan penuh antusias dan dengan rasa keikhlasan. Mister juga mengucapkan terima kasih kepada panitia serta wakil wali kelas dan juga wali kelas yang telah membantu berjalannya acara pesantren dan Ramadan online. Tidak lupa juga bisa juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA ITK Kordoba, Mrs. Dewa Harani, dan juga Kepala Sekolah SMP ITK Kordoba, Mr. Betul Imam, yang telah memberikan bimbingannya serta arahannya dalam menjalankan program pesantren kilat Ramadan. Nah, bisa juga ucapkan selamat kepada para pemenang lomba, dan yang belum menang jangan berkecil hati karena jujur karya-karyanya sangat bagus semua, sehingga bikin para juri itu bingung sampai tengah malam pilih siapa aja yang jadi juaranya, karena karya-karyanya bagus semua. Seharusnya bisa dipajang di sekolah juga semuanya, tapi karena keterbatasan waktu juga dan suatu hal lain, maka kami panitia harus adil, harus memilih antara karya-karya yang sudah bagus. Mungkin cukup sekian. Pada waktu dari Mister kembalikan kepada Master of Sore ini hari ini, yaitu Mister. Terima kasih. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Mr. Alvin selaku ketua pelaksana acara Sanlat Ramadan tahun ini. Baik, untuk Pak Badru, apakah ada yang ingin ditambahkan kesan-pesannya terkait Sanlat Ramadan hari ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah pada MC dan juga pada Misius selaku Kepala SMA ITK Kordoba dan pada Ketua Pelaksana yang luar biasa menginspirasi kegiatan di Sanlat di era pandemi ini, dan juga pada teman-teman SMP dan SMA, teman-teman Dewan Guru, dan juga teman-teman sahabat-sahabat Kordoba, anak-anakku sekalian yang luar biasa yang mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Amin. Ketika Sanlat dimulai di awal Ramadan, artinya tidak akan banyak PR yang kalian tinggalkan, karena kalian sudah mendapatkan bekal modal yang cukup maksimal pastinya untuk di 26 hari ke depan, karena ini sudah di Ramadan yang keempat. Jadi segala ketertinggalan budaya Ramadan, budaya kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang mungkin kemarin sholat tarawihnya masih malas-malasan, tahunnya juga sama masih malas-malasan, tahajudnya masih bolong-bolong, padahal punya kesempatan yang luar biasa. Berarti cantumkan dalam diri kalian bahwa kalau nggak tahajud berarti sama aja dengan nggak sahur gitu. Padahal kan waktu tahajud sama dengan waktu sahur. Itu jangan sampai tertinggal. Di waktu-waktu sholat tarawih juga jangan sampai tertinggal karena alasan kita terlalu kenyang saat berbuka. Nah, alhamdulillah jazakumullah pada para narasumber yang luar biasa, menginspirasi dengan slide-slide PowerPoint-nya yang banyak ilmu. Gitu. Pak Baru juga banyak baru dapat. Ya alhamdulillah, mohon maaf nih baru sempat ngikutin di Mr. Zain. Kalau kemarin-kemarin nggak sempat ke ustadz-ustadz yang lain. Tapi insya Allah karena ada di YouTube jadi bisa untuk menyimak lanjutannya. Nah, luar biasa banyak ilmu yang didapat.
dari kajian Ustazian tadi, dan pastinya selalu ada ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari banyak sumber. Nah, untuk itu, untuk kalian, anak-anakku sekalian, mohon untuk bisa dijalani, diamalkan apa yang sudah kalian dapatkan. Walaupun kondisi saat ini kondisi masih pandemi, insya Allah tidak mengurangi aktivitas kegiatan kita untuk selalu tebar kebaikan. Yang selanjutnya PR-nya adalah mendapatkan giliran takjil on the road. Itu bagian dari syiar kebaikan. Ketika kita menyisihkan rezeki kita, harta kita untuk memberi atau membelikan takjil on the road itu, insya Allah makanan yang kita berikan atau awalnya uang terus dibelikan untuk menjadi makanan, dan makanan itu dimakan oleh orang yang berpuasa saat berbuka, insya Allah akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka tanpa mengurangi pahala si orang yang berpuasa tadi. Jadi jangan sampai lewatkan syiar-syiar kebaikan ini, sebar kebaikan ini yang diprogramkan oleh BES SMP dan SMA, dan juga ada tarawih di Cordova bergiliran. Kita optimis semuanya bisa berjalan dengan tertib sesuai dengan protokol kesehatan, insya Allah, supaya Ramadan di tahun ini tetap menjadi kesan kebaikan yang penuh makna untuk kita semua. Jazakumullah, itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semangat mengikuti semua rangkaian kegiatan Ramadan di sekolah, di rumah, di lingkungan rumah, dan dimanapun berada. Tetap ikuti kegiatan itu selama kegiatan itu memang memiliki unsur-unsur kebaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Baru Tamam yang telah menyampaikan sepatah dua katanya terhadap sanlat Ramadan ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Miss, Mister, dan anak-anak yang telah mengikuti rangkaian kegiatan salat Ramadan yang diselenggarakan 3 hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku panitia pelaksana pesantren Kilat Ramadan Virtual 1442 Hijriah dan saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila acara pesantren Kilat Ramadan ini masih banyak kurangnya dalam pelaksanaan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari manusia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan biwallahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh meninggalkan Zoom-nya ya. Cepet banget ngilangnya.